ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau diperhatikan ini adalah eh, judul penelitian optimasi asupan GGL, gula, garam, lemak ideal pada usia produktif dengan algoritma genetika. Jadi ini penelitian ini di tahun 2019 Ibu mengikuti namanya mana ya? Oke, Ibu lihat dulu. Ya, Ibu mengikuti namanya NutriFood Foundation ya. Jadi namanya NutriFood Foundation. Bisa dilihat ya. NutriFood Foundation. Di sini ada 4 tahapan supaya mencapai siapa yang lolos. Tapi terakhirnya Ibu nggak lolos, hanya di tahap ada sampai 4 tahapan. Ini dia, ini setiap tahun NutriFood, kalau kamu pernah mendengar produk NutriFood, jadi mereka setiap tahun itu selalu melakukan apa itu semacam penyaringan judul-judul, tapi yang berkaitan dengan seperti contoh tadi ya, tahapan screening awal. Jadi kita harus lolos admin, kemudian ada coaching weeks-nya, baru nanti kita diwawancarai via apa? Nah, yang finalnya baru diundanglah ke Jakarta, baru disitulah dibuatkan. Jadi contoh di sini, membangun Indonesia yang lebih sehat melalui inovasi produk pangan yang dapat membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi Ibu kemarin itu di sini ditekankan ya, dibuatkan syaratnya harus novelty. Novelty itu artinya ada kebaruan ya, tidak mengcopy paste ataupun harus ada sesuatu. Kalaupun meneruskan penelitian sebelumnya harus ditunjukkan mana kebaruan idenya. Kemudian kreativitas disampaikan harus kreatif, menarik, konsisten, kesesuaian dengan tema. Nah, kalau kita perhatikan judul ini kan cocoknya ini kan untuk bidang gizi, pertanian, makan, pangan ya gitu kan. Tapi bidang apa itu bidang komputer pun bisa ya. Jadi terakhirnya Ibu tidak lolos karena memang saingannya sangat ketat. Nah, itu dia. Tapi itulah contoh yang tadi yang Ibu lihatkan. Oke ya, supaya bolak-balik ya. Diperhatikan. Ini contohnya. Mana tadi ya? Ibu dasar kayaknya di link ya, karena susah bolak-balik apa dia ya. Karena banyak yang dibuka. Jadi contoh di sini kita memahami pengantar algoritma genetika. Jadi harus dipahami dulu apa persoalannya. Seperti tadi contoh ya, NutriFood itu membuatkan bagaimana mengatasi gula, garam, lemak. Nah, jadi karena ibu orang komputer, jadi ibu harus membuatkan algoritma mana yang cocok. Jadi kalau penelitian ibu itu kalau tadi mencapai tujuan, mencapai maksimal karena dananya cukup juga mendukung. Jadi misalnya kita setelah makan menggunakan sistem atau aplikasi, kita tahu, misalnya kita udah pagi ini makan apa, baru kita lapor seperti input data. Selanjutnya makan siang kita perlu karbohidrat berapa, lemaknya berapa, garamnya berapa. Jadi itu dimonitoring terus. Nanti ada evaluasi per minggu, per bulan, begitu dia ya untuk kesehatan. Itu contohnya. Jadi kita masuk ke pembahasan. Contoh di sini adalah algoritma genetika. Ini kita sudah mempelajari. Algoritma genetika ini adalah merupakan bidang biologi yang memang materinya dicontoh ataupun ditiru, dibuatkan dalam bentuk ke komputer ya. Memperkenalkan algoritma merupakan optimasi ya, mengoptimasi seperti tadi bagaimana gula, garam, lemak itu di dalam tubuh kita ini teroptimasi. Jadi tahu kita kadarnya berapa. Misalnya kita makan satu buah, nah, itu kandungannya berapa. Nah, itulah kita input dengan ke sistem. Jadi finalnya proyek yang tadi itu adalah membuatkan sistem aplikasi yang contohnya memonitoring asupan makanan ke dalam tubuh dengan mengoptimasi gula, garam, lemaknya ya. Ini beberapa bidang yang menggunakan algoritma genetika, sistem atau aplikasi yang sudah dihasilkan. Jadi tidak bisa bekerja hanya komputer sendiri, tidak bisa. Jadi komputer kerjasama dengan orang IT, dengan ahli gizi misalnya. Misalnya bagaimana sebuah makanan itu supaya mengandung GGL-nya yang optimal. Jadi seorang
tumbuhan mana yang bisa mendapatkan GGL yang optimal, bisa seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa sistem yang sudah dihasilkan ya, ada 40 aplikasi. Nah, ini dia contohnya pencocokan kata. Nah, jadi speech juga bisa menggunakan algoritma pencarian ya. Bioinformasi, kalau ada suara-suara yang ini maaf ya, karena dari tadi Bu mutekan nggak selesai juga ya. Analisa tadi Bu udah sampaikan ya, hanya sampai jam 6. Ini udah lihat satu, tidak Ibu? Ini lagi ya, karena pertemuannya tinggal beberapa. Jadi harus diberikan ininya ya ke perbedaan algoritma genetika dengan model matematika kalkulus. Jadi di sini ada pencarian solusi yang menggunakan informasi langsung hasil transfer tiap parameter. Kalau kalkulus itu ada prosedur-prosedurnya. Kemudian algoritma matematika pencarian solusinya dilakukan pada sekumpulan titik dengan titik acuan yang sembarang. Kalau di sini, kalau untuk model matematika, untuk genetika adalah titik acuannya sudah ditentukan, jadi terukur ya. Algoritma genetika bersifat probabilistik, sementara matematika kalkulus itu adalah deterministik. Nah, ini beberapa contoh yang digunakan data untuk algoritma genetika dengan genetika alami. Genetika alami ini adalah yang merupakan bagian dari sebuah gen ataupun yang ada pada bidang gen ya, gen manusia ya. Jadi diambil string, kromosom, posisi string, lokus, karakter itu disebut gen, nilai karakter disebut alel, struktur genotip, kode struktur itu fenotip. Jadi kita harus memahami bagian-bagian ini pada manusia dulu, yang mana kromosom, yang mana lokus, yang mana gen ya. Gen biasanya. Jadi di sini kromosom kalau di algoritma genetika dibuatkan datanya berbentuk string ya. Kemudian disebut juga individual. Penjelasannya sebagai pengkodean. Kemudian gen bit-bitnya nanti kita lihat ininya merupakan gen itu adalah bit ya, bagian dari solusi. Lokus posisi dari gen alias nilai gen phenotype genotype. Jadi kita lihat nanti di sini strukturnya. Ini istilah-istilah yang harus dipahami tadi contohnya. Nah, ini dia contohnya ini gen, jadi ada beberapa kromosom ya. Kumpulan gen ini disebut kromosom. Gen kromosom, setiap kromosom itu membentuk individu. Nah, di dalam gen inilah ada si alel ya. Ini dia penggambarannya ataupun membuatkan visualisasinya si gen kromosom individu. Jadi setiap populasi terdiri dari beberapa individu. Individu itu terdiri dari beberapa kromosom. Kromosom itu terdiri dari beberapa gen. Nah, itu dia ya. Kemudian, siklus algoritma genetika dimulai dengan populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, dilakukan reproduksi crossover, dan mutasi. Kemudian didapatlah populasi baru. Ini yang perlu diterapkan dalam melakukan tahapan penelitian dengan menggunakan algoritma genetika. Ibu stop ya, karena ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke contoh ya, ke contohnya. Contohkan di sini adalah, perhatikan ini termasuk algoritma genetika juga ya, algoritma genetika. Nanti kalau kamu ada lagi pembelajaran yang disebut dengan machine learning itu bagian dari AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini memang merupakan algoritma genetika, tapi ini lebih cenderungnya ke pengolahan citra. Jadi yang dibahas si Aswin dan kelompok dua itu adalah lebih karena face wajah itu lebih ke mengidentifikasi itu ke pengolahan citra. Jadi cari data tadi sudah contohkan tadi dengan optimasi GGL ya, cari data yang sesuai dengan permasalahannya dengan bidang kita di AI-nya ya. Ini definisi. Dicontohkan di sini adalah individu. Individu di sini adalah di sini dengan TSP, Trevor Sales ya. Ada diketahui individu. Tadi sudah tahu ada populasi, ada individu, ada populasi, populasi ada kromosom, kromosom terdiri dari
beberapa gen. Gen ini bisa biner, bisa float, dan kombinatorial. Biner itu adalah antara 1 dan 0. Float ini jenis datanya. Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Nah, ini individunya. 1, 3, nah ini individunya. Ini untuk grab, ini kan menunjukkan grab ataupun lintasan atau jalur. Ini merupakan grab untuk 1, 2, 3, 6, dan ini dia, ada 7 ya. Individu dalam algoritma, tadi disebutkan, gen, populasi terdiri dari kromosom, kromosom terdiri dari gen. Nah, ini dia, menunjukkan individunya. Nilai fitness sesuai dengan tadi tahapan penelitian yang tadi, ya. Nilai fitness ini adalah dijadikan acuan atau mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika ini mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi apabila ditemukan fitness yang paling tinggi, penelitiannya dianggap selesai. Inilah pencarian populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, produksi crossover dan mutasi, didapat populasi baru ya. Jadi melihat dari perkawinan ini, ada nanti perkawinan silang, dicari mana bibit yang bisa menghasilkan populasi baru yang memang bisa memberikan bibit yang baru ya, jadi tidak ada cacatnya. Nah, itu tujuannya di sini ya. Bisa dengan travels sales, yaitu tadi untuk jalur itu ya. Membangkitkan populasi awal sesuai dengan penelitian ini ya, dimulai dengan populasi awal. Ini dia ya. Dilakukan dulu populasi awal, kemudian nanti populasi awal kalau kita perhatikan di sini adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak. Jadi misalnya melakukan penelitian, cari dulu beberapa item ataupun data yang secara acak, yang memang menunjukkan suatu solusi yang bisa dicapai dengan pembangkitan data awalnya. Itu tujuannya. Contoh di sini, tadi sudah disebutkan, ini grabnya dari sini didapat populasi awalnya itu adalah ini dia ya, 1, 2, 3. Oke, clear ya. Jadi ini dia dari yang ini. Nah, ini dia berdasarkan yang ini. 1, 2, 4, 3, ini 3, ini 3, 6, 5, 7. Ini 7, ini 7. Nah, itu dia ya. Ini langkah awal ya, menentukan saya Ibu clearkan dulu ya. Clear all. Oke. Oke, ini dia. Menentukan populasi awalnya. Selanjutnya melakukan seleksi. Jadi seleksi ini tadi mencari parent atau induk atau orang tua yang mana yang menghasilkan keturunan yang baik. Ini yang menjadi kuncinya supaya dapat individu yang baru ya, yang baru tanpa cacat. Nah, untuk mendapatkan keturunan yang baik ini dapat dilakukan dengan mesin roulet ataupun dalam bentuk turnamen ya. Ini contoh mesin rouletnya dengan menghitung persamaan matematikanya untuk menentukan fitness-nya. Individu 1 fitness-nya ini, individu fitness kedua sekian ya dengan ini. Kemudian setelah ditentukan nilai fitness-nya, dilakukan tadi ditentukan mana induknya, dihitung berapa fitness-nya ya. Mana individu terpilihnya dari sini. Jadi individu 1 fitness-nya 10%, 25% dan seterusnya. Selanjutnya melakukan crossover atau pindah silang ataupun melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tadi didapat induknya yang mana induknya. Sekarang dilakukan kalau suaranya mengganggu maaf ya. Ini tetangga suaranya ini sekali. Jadi ini flowchart-nya melakukan proses crossover-nya ya. Ada perkawinan silang itu harus ada dua induk 1 dan induk 2 dimulai dengan random 01. Ini dia. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Jadi dipilih dua induk, dua item secara acak. Crossover yang banyak antara lain pertukaran gen secara langsung ataupun pertukaran gen secara aritmetika ya. Proses crossover ini dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Ini dia ya. Probabilitasnya harus lebih kecil dari prob CO. Kalau ya, didapat crossover-nya. Jika tidak, lakukan lagi ya. Itu flowchart-nya.
Contohnya untuk crossover ini adalah bilangannya bilangan biner. Ya, di sini dimisalkan ini probabilitasnya ini untuk P ini 0,70, yang ini P 0,95, ini P 0,35. Jadi dari probabilitas crossover ini didapat 0,9. Setelah didapat probabilitas dari crossover, dilakukan pertukaran secara aritmetika. Nah, ini dia 12 ke 02, 15, 12. Dilakukan pertukaran di mana R sama dengan 0,4. 12, 12, 0,7 didapat dari ini dia hitung ya. 0,4, 0,2, 0,6, 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,6 dikali 0,4 dikali 0,2 dikali 0,6 dikali 1,0. Nah, ini didapat dengan R sama dengan 0,4. Selanjutnya melakukan mutasi gen. Mutasi gen ini adalah operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya dengan 0 dan 1. 0 menjadi 1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih dengan dimutasikan. Ini flowchart-nya untuk menentukan mutasi gen ya. Individu di mana P randomnya secara acaknya adalah antara 0 dan 1. Nah, itu dia. Ini digambarkan mutasi gen diketahui di sini 1 0 0 0 1 1 di mana R sama dengan 2 menghasilkan 1 1 0 1 1 1. 1,2 0,2 1,5 dengan R sama 2 didapatkan S sama dengan 0,1 ya, seleksi yang tadi. Kemudian yang harus diketahui, algoritma genetika ini adalah dikembangkan dari pencarian solusi dengan secara acak, di mana tadi ditentukan dulu pembangkitan populasi awal. Kemudian dilakukan populasi awal ini adalah harus didapat nanti mana menghasilkan solusi yang secara acak. Pencarian dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan bagaimana memperoleh individu yang lebih baik. Nah, itu dia. Jadi tujuan dari algoritma genetika ini adalah mendapatkan individu yang baru yang lebih baik dari turunan yang baik. Ini kalau dibuatkan grafiknya, ini proses algoritma genetika dengan metode searching yang Travers-Talley tadi dengan nilai optimasi di 0,4 ya. Kemudian digambarkan dengan fungsi fx e pangkat min 2x dikali sin 3x. Ini dibuatkan mencari nilai maksimal fungsinya, yang ini maksimalnya ya. Dari gambar ini diketahui x di antara 0 dan 1. 0 dan 1 ya. X-nya 0 ke 1. Ini X-nya 0 ke 1. Jadi dengan menggunakan 8 bit biner didefinisikan 8 bit biner. Ya. Individu dinyatakan dalam 8 gen biner dengan batas 0 sampai dengan 1. Berarti 1 bit setara dengan 2 pangkat min 8. 2 pangkat min 8 itu berapa hasilnya? 2 pangkat min 8 berapa? Ada yang masih mengingat? Ada? Ada yang masih mengingat? 2 pangkat min 8. Kalau misalnya dicari itu berapa? Siapa yang mengingat? Ada? 2 pangkat min 8 sama dengan 1. Kalau misalnya ada bilangan pangkat negatif, jadinya berapa? Ada yang masih mengingat eh, konversi bilangan? Ada? Ya. Jadi apabila ada bilangan 2 pangkat min 8 sama dengan 1 bagi 2 pangkat 8, 2 pangkat min, ya, itu sama dengan 1 per 2 pangkat berapa bilangannya. Jadi ini berapa hasilnya? 1 per 2 pangkat 8 berapa hasilnya? Halo, berapa? Berapa?
Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini kehadiran ada berapa ini? Ada 12. Sudah? 12. Oke. Coba kamu lihat di sini partisipan, ya, partisipan ini lihat urutanmu ke berapa, ya. Untuk ini kan 1 sampai 4, coba konversi bilangan ini selesaikan dulu 1/4. Ini 5 sampai berapa? 5 tambah 3, 8. Oke. Jadi tugas yang perhatikan di sini apa itu partisipan ini, lihat posisimu di mana. Nah, apabila posisimu di antara 1 dan 4, coba konversikan bilangan ini ke bilangan desimal. Dari mana hasilnya menjadi hasilnya ini. Ini sih sudah ada, cuman cara mengkonversinya coba buatkan. Ya, untuk partisipan 1 sampai 4. Ya. Kemudian yang 5 sampai 8 ini dikerjakan. 9 sampai seterusnya yang nomor ini. Hasilnya dikirimkan di grup WA. Jadi yang hanya hadir hari ini, ya. Nah, ini dia. Ibu clear dulu ya. Clear all. Ada pertanyaan? Kira-kira paham? 2 pangkat min 1 itu sama dengan jadi berapa? 2 pangkat min 1. Ada? Oke ya. 2 ya, Bu? Hah? 2. 2. Siapa yang belajar sistem bilangan digital? Bilangan yang berpangkat min. Tadi udah Bu contohkan. Jadi berapa? 1, Bu, 1. Setengah, Bu. Sama dengan 1/2 pangkat? 2. 1. Iya, jadi 1/2. Bu Puji kan benar ya. Jadi minggu depan ada kuis mungkin 5 soal. Ibu diberi nanti mengerjakan 4 soal aja, ya. Nah ya, Bu. Ya, gitu dia. Karena ini Ibu sudah Oke, selanjutnya jadi perhatikan partisipan yang tadi ya supaya jadi caranya itu aja. Jadi tadi kan Ibu contohkan, misalnya tadi dibuatkan di situ adalah ini 2 pangkat min 8. Kalau misalnya dikonversi ini menjadi desimal, itu menjadi 1/2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 256. Jadi 2 pangkat min 8 sama dengan 1/256. 2 pangkat min 1 itu sama dengan 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat min 1. Jadi Bu Puji itu ya. Jadi ini sama dengan 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi sama dengan setengah. Bu Puji benar. Nah, begitu. Jadi ini adalah yang kehadirannya di partisipan itu adalah 1 sampai 4 kerjakan ini, kirim di WA grup aja hasilnya. Ya. Jadi jabarkan ini dari mana hasilnya ini menjadi 0,5352. Ini berapa? Dari mana? Menjadi 0,2031. Yang ketiga ini untuk yang 9 dan seterusnya partisipan ini kerjakan yang ini. Pertanyaan selanjutnya, misalnya ada bilangan 2, ini bilangan biner ya. Bilangan biner ada 10 digit. Sudah? Bilangan biner ada 10 digit. Ini berapa pangkat tertingginya nanti kalau dikonversikan ke desimal? Ada bilangan biner 10 digit. Berapa pangkat tertingginya? Ayo. Ada 10 digit biner. Kalau dikonversi, pangkat tertinggi itu berapa? Bu Puji udah jawab tadi, jadi diberi kesempatan yang lain. Berapa pangkat tertinggi dari 10 bilangan digit 10 digit bilangan biner? Kalau dikonversikan ke desimal berapa pangkat tertingginya?
Ada yang masih mengingat? Silakan. 10 digit. Tahu kan 10 digit ya? Contoh, kalau ini berapa digit ini? Jadi misalnya ada 1, 2, 3, 4, 8. bisa 0. 5, berapa? 8 itu, Bu. Oke, 8. Oke. Jadi yang yang 10 digit ini, nah ini kan 8. Oke, seperti ini tapi ada 10 digit. Nah, kalau ini dikonversi, berapa pangkat tertingginya? Bu Puji jangan dulu, yang lain aja supaya lebih paham. 2 pangkat berapa yang paling 9, tinggi? Bu. 2 pangkat min 9. Siap, mana orangnya? Kenapa jadi pakai minus? 9, Bu. 2 pangkat 9. Oke. Bu Puji bagaimana? 16 ya, Bu? Kok 16? Udah pas. Oke, Ibu share screen lagi ya. Tadi siapa? Renaldi ya? Pas itu Renaldi. Renaldi udah benar ya. Jadi ya, misalnya ada bilangan 10 digit, berarti paling tinggi ya. Caranya adalah N 2 pangkat N kurang 1. Tadi ada 10, 2 pangkat 10 kurang 1. Menjadi yang paling tinggi nanti dikalikannya adalah 2 pangkat 9. Karena dimulai 0, 1. Oke, silakan lain dikerjakan. Sama Rinaldi juga, minggu depan kuisnya ada 5 soal, kamu hanya 4 soal saja. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih. Oke, jadi ini sebenarnya nggak susah-susah supaya kamu mengingat ya. Jadi ini seterusnya ini adalah karena ini tadi ada jenis datanya bisa biner, bisa float, bisa juga kombinasi. Jadi di sini ada tadi ya, Ibu coret dulu. Clear. Ya. Jadi silakanlah yang lainnya ini dikerjakan, nanti hasilnya dikirim di WA aja. Jadi yang mana ini? Yang mana ini hasilnya sesuai urutanmu ya. Perhatikan urutanmu di partisipan ini. Oke ya. Jadi caranya sudah. Jadi selanjutnya Ibu teruskan sambil bisa. Ini kan nggak lama membuatkan mengkonversinya. Hasilnya pun sudah ada. Ini hanya mengingatkan cuma bagaimana pengkonversiannya sesuai yang kamu pernah pelajari dengan sistem bilangan digital. Sudah belajar ya. Berikutnya fungsi fitness. Fungsi fitness itu adalah fungsi yang dicari adalah nilai maksimumnya. Jadi tadi satu-satu sudah dicari, dicarilah nilai maksimum. Dengan individu sekian, hasilnya sekian, fitnessnya sekian. Dari sini, mana yang paling tinggi atau maksimum? Nah, didapat di sini adalah 0,43060. Nah, dari 10 individu dengan 8 gen biner, pasti ya tadi 8 ya, ini 8 digit. Jadi sudah mudah kamu mengkonversinya. Selanjutnya melakukan seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan calon induk. Dalam proses ini ada beberapa yang metode yang digunakan. Ini tadi roulette wheel, competition, turnamen. Contoh ini adalah dengan mesin roulette. Jadi yang hasil ini tadi, yang individu dan fitness ini dimasukkan dalam bentuk mesin roulette. Inilah hasilnya. Angka 13%. Nah, ini dia berdasarkan ini tadi ya. Jadi ini dicari persentasinya untuk fitness sekian berapa persentasinya. Nah, ini dia. Tadi ada 8 10 ya, 10 gennya, 10 individunya ya. Selanjutnya melakukan crossover. Crossover itu perkawinan silang. Dicari, diambil induk 1 dan induk 2 ya dari persamaan di atas, dilakukan fitnessnya lagi, dihitung lagi. Jadi di sini ada beberapa iterasi namanya ya, dilakukan operasi fitness ini beberapa kali sehingga didapatkan gen 0 menjadi 1, gen 1 menjadi 0. Itu terjadi pada mutasi gen. Jadi contoh di sini 0010 dibuat. Jadi yang 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Itu pada mutasi gen. Proses ini dilakukan secara acak pada posisi gen tertentu yang terpilih untuk dimutasi. Namanya juga mutasi gen ya. Kemudian